Halo, jumpa lagi kita, pada pertemuan analisis kompleks. Kita akan melanjutkan materi, tapi sebelumnya saya ucapkan, semoga kalian dalam kondisi sehat ya, dan saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Baik, eee, pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang akar bilangan kompleks ya. Nah, akar bilangan kompleks, tapi sebelum ke, materi tersebut, materi akar bilangan kompleks, saya akan membawa kalian dulu refresh gitu ya, eee, ke materi yang berkaitan dengan akar bilangan kompleks tersebut. Oke, baik kita mulai. Jadi, saya akan mengingatkan kalian kembali dengan akar-akar pada bilangan real gitu ya. Nah, saya ambil contoh di sini, akar-akar pada bilangan real ini. Nah, contohnya misalkan X kuadrat, sama dengan 4 gitu kan. Nah, itu berapa akar-akarnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita, proses, jadi X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 gitu kan, seperti biasa ini ya, eee, karena mengulang. Nah, jadi kemudian difaktorkan gitu ya, X kuadrat kurang 4 sama dengan 0 ini difaktorkan jadi X dikurang 2, X ditambah 2 gitu ya, sama dengan 0. Nah, dengan hasil faktorisasi tersebut, maka diperolehlah akar-akar, eee, persamaan kuadrat tersebut, X1-nya 2, X2-nya negatif 2 gitu ya. Nah, oke, ini refresh saya yakin kalian juga masih sangat, mmm sangat apa ya, sangat dekat gitu ya, sangat biasa dengan, eee, s persamaan kuadrat seperti ini. Nah, oke, selanjutnya, ini ada apa ya, ya ini terkait dengan, akar-akar juga gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa karena X kuadrat, nah ini maksudnya X kuadrat di sini ya, maka ada X1 dan X2. Jadi kalau misalkan dia X kuadrat, berarti ada 2 akar-akarnya, itu maksudnya ya. Nah, terus selanjutnya ketika X pangkat 5 dikurang 4 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan X pangkat 5 berarti dia akar-akarnya juga ada 5 ya. Nah, kalau ini kan X kuadrat berarti ada 2, kalau X pangkat 5 berarti ada 5 akar-akarnya. Nah, ini juga jangan dilupakan gitu ya, bagaimana cara memperoleh X1 dan X2, dari persamaan kuadrat yang tadi, saya sampaikan ya. Nah, jadi, kalau misalkan kita ingat-ingat kembali gitu ya, nah untuk hal yang sudah pernah kalian pelajari itu, ada 3 cara gitu ya yang sudah diperkenalkan itu, yaitu adalah faktorisasi gitu ya, yang kedua itu adalah, melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga itu adalah rumus ABC gitu ya. Nah, jadi ini ada 3 yang mungkin kalian juga sudah kenal, nah tapi yang saya contohkan di atas ini adalah, dengan cara yang pertama ya, dengan faktorisasi, eee, suku aljabar gitu ya. Nah, tapi kalau dengan kuadrat sempurna ya, saya yakin kalian juga masih ingat bagaimana caranya, apalagi rumus ABC ya. Jadi ini jangan dilupakan cara-cara seperti ini ya, karena ini akan berguna ketika kita, belajar di akar bilangan kompleks. Oke, itu, apa ya, mengingatkan kembali gitu terkait dengan, materi yang akan, kita pelajari pada pertemuan ini, gitu ya. Nah, jadi bagi yang lupa ya di apa ya, diingat kembali, buka buku catatan bagaimana tentang faktorisasi, bagaimana kuadrat sempurna, bagaimana rumus ABC gitu ya. Jadi yang dipahami itu adalah, bagaimana caranya ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mulai ke akar bilangan kompleks gitu ya. Jadi poin-poin yang ada di,
akar-akar bilangan real tadi, kalian, mmm, apa ya, kalian perlu bawa itu ketika kalian belajar akar, bilangan kompleks ini gitu ya. Karena, keterampilan yang dibutuhkan untuk, eee, memahami akar bilangan kompleks ini juga sama gitu ya. Jadi ibaratnya hanya melanjutkan dari apa yang sudah ada. Oke, kita mulai. Ini materi yang sebenarnya gitu ya. Jadi, di sini dikatakan misal W adalah akar ke N gitu ya, dari suatu bilangan kompleks Z. Nah, jadi karena dia akar ke N, itu artinya W pangkat N itu sama dengan Z gitu ya. Nah, atau W sama dengan Z pangkat 1/N ya. Nah, jika N suatu bilangan positif. Nah, maka ini, rumusnya gitu ya, Z pangkat 1/N sama dengan bla bla bla. Nah, jadi ini, rumus gitu ya, rumus ini. Ini kalau di bilangan kompleks ini udah diberikan rumusnya. Jadi kalian bisa tinggal pakai, tapi, kita perlu tahu bahwa ada konsep gitu ya, karena rumus juga kan orang yang buat gitu kan. Nah, jadi, ketika kalian paham bagaimana perjalanannya gitu ya, dari step ke step sehingga menghasilkan sebuah rumus. Nah, sebetulnya rumus penting, tapi, kalau kita tidak paham dengan bagaimana konsepnya, juga bisa mengaburkan pemahaman kita gitu ya. Nah, jadi, di sini ada W, ada Z gitu ya. W dan Z ini sebetulnya sama-sama bilangan kompleks gitu ya. Nah, ini W pangkat N ya kurang lebih sama seperti X pangkat N sama dengan 4 gitu kan tadi ya. Nah, itu kurang lebih sama ya. Ini cuman disimbolkan dalam bentuk, variabel saja ya, huruf saja. Nah, jadi bisa saja W pangkat 5 sama dengan, eee, 2 plus I gitu kan contohnya. W pangkat 7 sama dengan 1 min I ya itu adalah, contoh gitu ya, contoh, persamaan gitu ya dalam bentuk, bilangan kompleks gitu, oke ya. Nah, jadi ketika kita ingin mencari akar-akar dari bilangan kompleks tersebut, kita bisa menggunakan, rumus ini ya, Z pangkat 1/N gitu ya, sama dengan nah ini kalian bisa lihat dari mana asalnya gitu ya, R cos theta ditambah I sin theta pangkat 1/N. Nah, itu kalian, bisa tahu. Nah, ini sengaja saya bawa, ada tulisan merah di bawah sini ya. Nah, itu teorema de Moivre. Nah, ini ya sebetulnya asalnya dari teorema de Moivre juga. Kalian bisa perhatikan di sini kalau teorema de Moivre itu kan Z pangkat N gitu ya. Sedangkan akar-akar itu Z pangkat 1/N gitu ya. Nah, jadi, eee, apa yang tercatat di sini, relevan gitu ya dengan teorema de Moivre. Kita akan menjabarkan bagaimana kok sampai ada theta, sampai ada 2 kV/N gitu kan. Nah, ini kita akan jabarkan gitu ya, tapi yang pasti kalian perlu ketahui bahwa Z pangkat 1/N ini asalnya dari teorema de Moivre ini ya. Nah, kalian bisa perhatikan di sini Z pangkat N, nah ini R cos theta ditambah I sin theta dipangkatkan N itu sama juga dengan R pangkat N, cos N theta gitu ya. Jadi N-nya itu jadi pengali theta ya, ditambah I sin in theta, N theta ya. Nah, ketika kita bawa ke akar bilangan kompleks, nah kalian bisa perhatikan di sini bahwa R, pangkatnya tetap 1/N gitu ya. Nah, karena pangkatnya 1/N berarti, tetanya juga dibagi N gitu ya. Nah, jadi saya pikir itu, bukan sesuatu yang aneh gitu ya. Nah, tapi kita bisa perhatikan bagaimana kemunculan-kemunculan dari, rumus tersebut. Nah, ini kita akan, melihat bagaimana, akar bilangan kompleks yang dirumuskan dengan Z pangkat 1/N itu, menghasilkan R pangkat 1/N cos theta ditambah 2 kV/N ditambah I sin
theta ditambah 2 pi per N gitu ya. Di mana K-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, sampai dengan N min 1 gitu ya. Nah, ini saya sampaikan ulang bahwa asalnya tadi, itu dari teorema de Moivre ya. Nah ini N sengaja saya, warnain merah. Nah itu artinya ada kaitannya dengan yang berwarna-warna merah gitu ya. Nah ini N dikali theta gitu ya. N menjadi N dikali theta gitu ya, ini bukan maka ya, tapi dari pangkat N maksudnya, ini menjadi N dikali theta, ini terkait dengan apa yang saya merahin di sini ya. Nah oke. Nah ini ada hubungannya juga dengan theta-nya itu berapa gitu ya, karena kan theta itu biasanya kita kenal dalam bentuk sudut. Mmm, Biasanya dalam bentuk sudut itu, sudutnya itu dari 0 sampai 360 gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan, setelah 360 derajat? Nah, ternyata, kalau kalau di apa ya, trigonometri itu ada sifat periodik gitu ya, ketika tetanya itu lebih dari 360 gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud sifat periodik itu berulang gitu ya. Nah, itu, yang disebut dengan sifat periodik gitu ya. Jadi sifat periodik itu ada pengulangan gitu ya. Nah, oke. Di sini, tetanya itu, ini, yang dimaksud dengan sifat periodik tadi gitu ya. Jadi tetanya itu, mmm, ini bukan teta sama dengan 360 plus teta, tapi maksudnya itu adalah, sin-nya ya. Misalkan sin-nya, tapi itu maksudnya di sini adalah, ini ini bukan tanda sama dengan ya, bukan ini ya. Nah, tapi ini ada itu artinya ada theta, terus ada 360 plus theta gitu ya. Nah itu yang saya sebut dengan, sifat periodik tadi. Nah karena, kalau kita perhatikan di sini karena kan kita akan menggunakan, trigonometri sinus dan kosinus di sini ya. Nah maka dari itu coba mari kita perhatikan, mmm, sin theta misalkan sin 30 gitu ya. Nah itu, nilainya sin 30 itu kan setengah gitu ya. Nilainya pasti sama dengan sin 360 ditambah theta gitu ya. Ini sama nilainya. Nah, ternyata tidak hanya sin dan sin saja, ternyata ketika kita bawa ke cos juga demikian. Cos theta sama juga dengan cos 360 ditambah theta itu ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan sifat periodik tadi. Jadi, sifat periodik ini, penting gitu ya ketika kita, membawanya ke akar bilangan kompleks di sini. Oke, di mana pentingnya kita akan temukan gitu ya, kita maju dulu ke langkah berikutnya. Oke, nah di sini, ini Z ya, Z sama dengan R cos theta tambah I sin theta gitu ya. Nah, kan tadi sin theta sama juga dengan sin 360 plus theta gitu ya. Berarti ini sama dong dengan R cos 360 ditambah theta gitu ya. Sama ya. Nah, jadi itu sama. Ya, sebentar saya akan tambahkan dulu warna yang sama-samanya ini akan saya tambahkan ini ya. Ini misalkan saya kasih warna ungu deh. Nah, mudah-mudahan warnanya itu tampak di kalian ya. Nah, ini ya yang warna ungu ya. Nah, itu menandakan mmm, kalau itu ada kaitannya ya yang warna ungu, itu sama ya. Nah, jadi kalau dia sama, nah itu artinya, eee, 360 itu kan, eee, kalau kita buat dalam pi radian jadinya, 2 Kpi gitu ya. Kenapa ada K-nya di sini gitu ya. Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Nah, K di sini ternyata ada hubungannya juga dengan
sifat periodik tadi gitu ya. Nah, sifat periodik tadi itu kan, ketika dia lebih dari 360, eee, berulang gitu ya. Jadi kalau K-nya itu sama dengan 1, berarti 2 kali 1 dikali pi. Nah, itu artinya 360 gitu kan. Nah, artinya ketika perulangan berikutnya ketika K-nya sama dengan 2, nah jadi 2 kali 2 dikali, pi. Nah, itu jadi nanti 720. Nah, itu juga periodik periodik yang berikutnya gitu ya. Nah, tapi itu, mmm, menunjukkan, sifat periodik sebetulnya ya. Nah, oke, kita lanjut. Di sini, kita berangkat dari teorema de Moivre ya, Z pangkat N sama dengan R cos theta I sin theta pangkat N gitu ya. Nah, ini masih di teorema de Moivre, R pangkat N cos N theta ditambah I sin N theta gitu ya. Karena tadi ada sifat periodik, nah itu artinya, N theta di sini, nah N theta, nah ini ya, N theta saya gunakan warna hijau. Nah, ini sama juga dengan ini ya, N 360, plus theta ya. Nah, itu sama ya. Nah, karena kan tadi ada sifat periodik tadi ya. Jadi ketika tetanya itu, cos theta sama dengan, cos 360 tambah theta gitu ya. Jadi N-nya itu mau diberapkan juga masih masih pada nilai yang sama, nilai cos yang sama gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi mudah-mudahan ini tidak ada masalah ya, tapi ini ada kaitannya yang saya warna-warnain di sini. Oke, kita lanjutkan, karena dia di sini 360 ditambah theta, nah itu sama juga dengan theta ditambah 2 kpi, sesuai dengan yang warna ungu ini ya. Nah, jadi itu masih sama bentuknya ya. Oke, kita lanjut, nah di sini ternyata sudah, Z pangkat N ya. Oke. Ini sama ya, jadi sama dengan slide sebelumnya. Nah, Z pangkat N sama dengan, R pangkat N cos N theta ditambah 2 kpi I sin N theta ditambah 2 kpi. Sama ya dengan slide sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita bawa ke akar-akar bilangan kompleks. Ini saya misalkan pangkatnya itu N itu sama dengan 1/P. Nah, itu artinya P sama dengan 1/N ya. Sama kan? Nah, oke. Jadi kan yang saya tahu bahwa Zn gitu ya, Zn sama dengan R pangkat N cos N dikali theta ditambah 2 kpi gitu ya dan seterusnya. Nah, ketika saya ganti N dengan P, nah masih sama ya. Jadi yang cuman berganti di sini N dengan P ya, N dengan P, N dengan P, N dengan P. Mengapa boleh berganti? Ya karena N dan P ini kan, sama-sama bilangan asli gitu ya, jadi boleh saja berganti. Yang pasti itu P itu melambangkan suatu bilangan asli. Oke, saya kembalikan di sini karena P-nya itu 1/N gitu ya. Nah, jadi P 1/N. Nah, ini juga 1/N, R pangkat 1/N gitu ya. Nah, P ini 1/N, nah makanya dia jadi pembagi gitu ya. Jadi N di sini adalah pembagi untuk theta ditambah 2 k pi gitu ya. Nah, dan I sin theta ditambah 2 k pi per N. Nah, itulah, akar-akar dari bilangan kompleks. Inilah rumusnya gitu ya. Nah, jadi asal muasal rumus itu ternyata, dimulai dari, teorema de Moivre gitu ya. Oke, jangan lupa di sini bahwa ada K, karena K ini tadi terkait dengan sifat periodik. Oke, itu ya, akar-akar bilangan kompleks itu adalah asal muasal, rumus tadi ya. Nah, oke, sekarang ini kalian akan saya bawa kepada sebuah contoh gitu ya. Nah, contohnya di sini Z pangkat 5 sama dengan negatif 32 gitu ya. Nah, ketika Z sama Z pangkat 5, nah itu artinya ada 5 gitu ya.
Ada 5 akar-akarnya, Z1, Z2, Z3, Z4, dan Z5. Nah, itulah yang ditanyakan, berapa Z1-nya gitu kan, berapa Z2-nya, berapa Z5-nya gitu ya. Nah, ini Z5, karena di sini cuma ditulis, unsur realnya. Nah, kalau misalkan kita buat ke dalam, bentuk lain juga bisa gitu ya, dengan menambahkan unsur imajiner di mana, unsur imajinernya itu ya 0i gitu ya. Nah, itu sama artinya ya. Nah, oke. Sekarang kita gunakan, teorema de Moivre tadi ya. Nah, teorema de Moivre berarti Z pangkat 5 gitu kan. R pangkat 5 cos 5 theta tambah I sin 5 theta sama dengan negatif 32 gitu ya. Di sini kita tahu bahwa R-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Ini kalian bisa, saya mengingatkan, ada gambar di sini ya, gambar yang dalam kotak warna biru ini. Itu Z pangkat 5 sama dengan negatif 32. Jadi negatif 32 ini kita lihat dia berada di kuadran mana, gitu ya. Nah, dia ada di kuadran mana? Ternyata dia ada di kuadran 2 gitu ya. Jadi di sini posisinya. Jadi ini unsur real negatif 32, unsur imajinernya 0. Jadi dia tepat berada di garis sumbu, realnya ya, di negatif 32. Oleh karena itu saya katakan di sini bahwa negatif 32 itu berada di kuadran 2 ya. Di sini Z pangkat 5 sama dengan negatif 32. Nah, kita mungkin bertanya-tanya mengapa R-nya sama dengan 2? Mengapa tidak sama dengan negatif 2? Ya. Karena kalau negatif 2 dipangkatkan 5 itu hasilnya akan negatif 32. Tapi di sini kita tidak boleh lupa kalau R pangkat N ini dikali ya, dikali cos N theta ditambah I sin N theta, gitu ya, dikali ada pengalinya. Jadi mengapa di sini 2, mengapa tidak negatif 2 gitu ya? Ya karena cos N theta ditambah I sin N theta ini mempengaruhi hasilnya. Nah, dan ternyata ketika tetanya itu 180, itu akan menghasilkan negatif gitu ya, negatif 1. Negatif 1 dikali 2 pangkat 5. Negatif 1 dikali 32 ya, negatif 32. Itulah mengapa di situ R sama dengan 2. Oke, 2 itu dari mana? Nah, itu karena dari Z pangkat 5 ini ya. Nah, oke. Kemudian, di sini tan theta ya. Kenapa tan theta? Karena kan yang diketahui itu adalah sin theta, sama cos theta gitu ya. Nah, jadi, X-nya berapa gitu ya, Y-nya berapa gitu kan. Karena kan yang diketahui di sini ada negatif 32 dengan 0 gitu ya. Jadi tan theta sama dengan 0 dibagi negatif 32. Mengapa dia tan? Karena kan tan itu sin per cos. Sin itu kan sin adanya di Y, cos adanya di X. Maka dari itu tan theta itu sama dengan Y per X gitu ya. Y-nya itu adalah sumbu imajiner 0, X-nya itu adalah, sumbu realnya ya, negatif 32. Oke ya. Nah, kemudian, diperolehlah bahwa tetanya itu sama dengan 180 derajat gitu ya. Karena 0 dibagi negatif 32 itu 0. Jadi tan inverse dari 0 itu sama dengan ya 0 gitu ya. Tapi selain 0 ada lagi 180 derajat gitu ya. Nah, karena kan ini terkait dengan kuadran tadi ya, kuadran 2. Nah, oke, dari situ kita peroleh, bahwa Z sama dengan, nah ini udah menggunakan rumus akar bilang kompleks. Kalau yang Z pangkat 5 ini tadi masih di teorema de Moivre ya. Nah, jadi ketika Z sama dengan R pangkat 1/5, nah ini cos pi ditambah, 2 Kpi per 5 gitu ya, karena N-nya sama dengan 5, ini pi ini dari sini ya, yang warna hijau ini. Nah, ditambah sin I sin pi ditambah 2 Kpi per 5 ya.
Nah, kemudian karena kita tahu bahwa R pangkat 1/5 itu sama dengan 2 gitu ya. Hmm. Jadi 2 cos pi ditambah 2k pi per 5 ditambah I sin pi ditambah 2k pi per 5. Di mana K-nya itu dari 0 ya K-nya. K-nya itu dari 0. Nah, ini salah ini. Jadi K-nya itu harus dari 0 sampai dengan N dikurang 1 ya. Nah, itu nolnya kurang tadi ya. Nah, jadi di sini kita tinggal substitusikan K-nya 0 berapa, K1 berapa, K2 berapa, dan K3 berapa, dan seterusnya sampai sebanyak Z5 ya. Nah, ini Z tadi kita sudah dapat gitu ya, rumusnya ya, rumusannya kita sudah dapat 2 cos pi ditambah 2k pi per 5 tambah I sin pi ditambah 2k pi per 5, di mana K-nya itu dari 0 sampai N dikurang 1 ya. Nah, baru kita buat kalau Z1-nya berapa, Z2-nya berapa, Z3-nya berapa, Z4-nya berapa, Z5-nya berapa. Dengan menggunakan K-nya tadi ya. Jadi ketika K-nya 0, nah berarti ini 2 kali 0 ya 0 gitu ya. 0 ditambah pi, nah itulah jadinya pi gitu ya. Nah, kemudian ketika K-nya 1, nah K-nya 1, 2 kali 1, 2 dikali pi, berarti 2 pi. 2 pi ditambah pi, 3 pi per 5. Nah, inilah 3 pi per 5 ya. Nah, jadi ketika kita teruskan, kita akan memperoleh akar-akarnya itu ada 5 seperti ini ya. Nah, ternyata khusus untuk Z3, cos 5 pi per 5. 5 pi per 5 berarti pi ya. Jadi cos pi itu berapa cos 180 derajat? Nah, itu tinggal kita lihat di tabel trigonometri ya. Cos 180 derajat itu negatif 1 ya. Jadi ini negatif 1 ditambah I sin 180 derajat. Sin 180 derajat itu 0 ya. 0 dikali I, 0. Jadi ini cos 180. Cos 180 tadi negatif 1, 2 dikali negatif 1, hasilnya negatif 2. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin itu contoh dari penggunaan rumus akar-akar bilangan kompleks gitu ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini paham gitu ya. Ini salah satu penggunaan dari rumus akar-akar bilangan kompleks tadi ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mencoba untuk latihan ya, latihan menyelesaikan soal. Di sini ada, kalian bisa lihat di buku yang pernah saya kirim itu, di buku supplementary. Di buku itu ada supplementary problem di halaman 35. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ilmunya juga bertambah gitu ya. Tapi yang pasti saya harap kalian mencoba menyelesaikan supplementary problem ini supaya bisa terampil menggunakan rumus yang ada tadi gitu ya. Nah, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.